إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ayuhal ikhwan wal akhwat azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pelajaran bahasa Arab. Kali ini pertemuan yang ke-7 ya. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang fi'il madi atau wazan fi'il madi, bagaimana cara menggunakannya, dan insya Allah antum dan antunna sudah paham semua ya. Ini yang pelajaran lalu ya. Perubahan fi'il madi mengikuti pola atau wazan yang sudah antum hafal. Baik. Sekarang kita akan beralih ke pola untuk fi'il mudhari ya, waznul fi'lil mudhari. Baik. Kalau antum kemarin sudah hafal fa'ala, fa'alu, seterusnya, tentu antum juga sudah hafal untuk wazan atau pola fi'il mudhari yang ana minta antum dan antunna untuk menghafalkan semuanya. Ya. Ingat harus dihafal dengan benar. Seperti antum menghafal nama antum masing-masing ya. Baik. Untuk fi'il mudhari huwa ya, polanya adalah yaf'ulu. Huwa yaf'ulu. Perhatikan di sini nih ada kata yadrusu ya. Ada darosa yadrusu. Yadrusu yaf'ulu sama kan polanya. Di sini ditambah ya ya. Kemudian faul fi'ilnya sukun. Ainul fi'ilnya dhammah ya, ra dhammah di sini. Lamul fi'ilnya dhammah ya. Sinnya di sini sebagai lamul fi'il juga dhammah. Oke. Yaf'ulu ya. Oke, kalau yaf'ulu itu huwa. Yadrusu berarti dia seorang laki-laki sedang belajar. Darosa yadrusu itu artinya sedang belajar. Huwa berarti ini dia seorang laki-laki. Yaf'ulu. Kalau huma untuk mudzakkar apa polanya? Ya, huma yaf'ulani. Huma yaf'ulani. Maka di sini pun kalimah yadrusu berubah mengikuti pola yaf'ulani menjadi yadrusani, ya kan? Yadrusu jadi yadrusani. Perhatikan ini apa yang berubah ya? Ditambah ya alif dan nun ya. Yaf'ulani menjadi yadrusani. Baik, hum polanya apa? Yaf'uluna. Berarti jadi yadrusuna. Mudah kan? Iya. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Tapi memang ini harus dihafal betul. Kalau sudah hafal benar-benar hafal seperti antum menghafal nama antum sendiri, maka akan mudah. Baik, kemudian hiya, taf'ulu, tadrusu. Lihat semuanya harokatnya sama. Ini yang disebut pola, ya kan? Disebut wazan. Huruf mudhora'ahnya di sini ta. Ta. Kemudian faul fi'il dal. Ainul fi'il ra. Lamul fi'il sin. Harokatnya sama, ya kan? Seperti di sini. Baik. Oke. Selanjutnya huma untuk muannas. Huma untuk muannas taf'ulani. Jangan keliru. Beda antara huma muannas dengan huma mudzakkar untuk fi'il mudhari, ya kan? Ya, fi'il madi pun berbeda. Perhatikan ini kalau huma mudzakkar yaf'ulani, huma muannas taf'ulani. Berarti jadi tadrusani, ini ta. Oke. Kemudian hunna yaf'ulna, yadrusna. Anta taf'ulu, tadrusu. Antuma mudzakkar taf'ulani, tadrusani. Kan? Antum taf'uluna, tadrusuna. Anti taf'ulina, tadrusina. Antuma taf'ulani, tadrusani. Antunna taf'ulna, tadrusna. Ana af'ulu, adrusu. Nahnu
naf'ulu, nadrusu, ya. Jadi perubahan fi'il mudhari mengikuti pola seperti ini, ya. Artinya pun berubah, ya kan? Kalau huwa yadrusu berarti yadrusu untuk huwa berarti tanpa kita katakan huwa pun, kalau yadrusu jelas huwa. Yadrusu berarti dia satu orang laki-laki sedang belajar. Yadrusani, mereka dua orang laki-laki sedang belajar. Yadrusuna, mereka banyak laki-laki sedang belajar. Tadrusu, ya. Tadrusu ini ada yang sama anta dengan hiya, ya. Tadrusu. Bagaimana cara membedakannya? Ya dilihat nanti redaksinya, redaksi kalimatnya. Apakah ini yang dimaksud adalah hiya atau anta? Kalau anta kan orang kedua diajak berbicara langsung, ya kan? Sedangkan hiya ini orang ketiga, dia tidak diajak berbicara. Artinya orang yang tidak diajak berbicara, tidak sedang berbicara dengan kita. Taib. Huma taf'ulani berarti dia atau mereka berdua perempuan sedang belajar. Yaf'ulna, mereka banyak orang perempuan sedang belajar. Yadrusna. Tadrusu, anta berarti kamu laki-laki satu orang sedang belajar. Antuma tadrusani. Kalau antuma ini ya antuma untuk muzakkar atau muannas sama. Antuma tadrusani, kamu berdua sedang belajar. Antum tadrusuna berarti kalian banyak orang laki-laki sedang belajar. Anti tadrusina, kamu satu orang perempuan sedang belajar. Antuma tadi baik untuk muzakkar atau muannas sama. Kalian berdua ya, baik laki-laki ataupun perempuan sedang belajar. Antunna, kalian banyak orang untuk perempuan ya, sedang belajar. Tadrusna. Ana adrusu, saya sedang belajar. Adrusu. Ya kan, saya sedang belajar. Adrusu. Saya baik laki-laki ataupun perempuan. Begitu juga nahnu nadrusu. Kami sedang belajar. Oke? Bisa dimengerti? Kalau antum sudah paham kemarin yang fi'il madi, wazan fi'il madi dan cara penggunaannya, insyaallah ini ya mirip seperti itu. Jadi mudah ya. Baik, kita lanjutkan. Perlu kita tahu bersama bahwasanya tadi yang kita hafal satu pola, fa'ala yaf'ulu. Ya, kalau dalam pelajaran shorof ini adalah al-babul awal, bab pertama. Karena untuk kata kerja yang fi'il madinya 3 huruf ini tanpa tambahan, itu ada 6 bab atau 6 jenis. Di sini diurutkan berdasarkan mana yang terbanyak. Oke? Mana yang terbanyak. Jadi yang sudah kita pelajari tadi, ya. Yang sudah kita pelajari tadi, ini adalah al-babul awal. Jenis pertama dengan pola fa'ala yaf'ulu, ya, fa'ala yaf'ulu, darosa yadrusu. Darosa berarti ya fa'ala, fa'alu seterusnya ya kan? Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, seterusnya. Begitu kan? Seperti yang tadi. Dan sekarang kita akan mengenal bahwasanya dalam bahasa Arab untuk kata kerja yang terdiri dari 3 huruf, ya, itu ada 6 jenis. Polanya mirip. 6 jenis apa? 6 jenis ini hanya berbeda harokat ainul fi'ilnya. Berbeda harokat ainul fi'ilnya. Perhatikan di sini. Yang kedua, ada fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Bukan yaf'ulu, tapi yaf'ilu. Contohnya, kata jalasa yajlisu. Tidak boleh antum bilang yajlusu, ini yajlisu. Emang dari sononya yajlisu. Taunya dari mana? Dari kamus. Ya, setelah ini kita akan jelaskan. Jadi, ada pola fa'ala yaf'ulu, ini yang pertama, ya. Dan ini yang paling banyak. Kemudian fa'ala yaf'ilu, jalasa yajlisu contohnya. Kalau yaf'ilu, kalau ini fa'ala masih sama kan? Kalau yajlisu berarti, atau yaf'ilu, hanya dirubah harokat ainul fi'ilnya saja, ya. Yaf'ulu yaf'ulani berarti ini yaf'ilani, ya kan? Terus yaf'iluna, ya.
taf'ilu, taf'ilani, taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna, ya kan? Tidak boleh yaf'ulna. Ingat, harokat ainul fi'ilnya ikut kasroh terus ya. Begitu juga ya jelisu. Ya. Kalau ini tadi dhammah, di sini kasroh. Jadi sama, yang lainnya sama semua, hanya ainul fi'ilnya kasroh. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga, fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu ini urutannya nomor 3. Contohnya kata fataha yaftahu. Fataha Fataha yaftahu. Kalau ini masih sama fa'ala ya kan? Fa'ala untuk fi'il madhi. Fi'il mudhari' yang berbeda. Ainul fi'ilnya harokatnya fathah. Jadi wazannya pun untuk ainul fi'ilnya saja berubah jadi fathah. Bukan yaf'ulu tapi yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, begitu ya. Hanya ainul fi'ilnya fathah. Seperti ini, yaftahu, yaftahani, tidak boleh yaftuhani ya. Tidak boleh yaftuhuna ya. Yaftahuna. Jadi urutannya yang pertama fa'ala yaf'ulu, yang kedua fa'ala yaf'ilu, yang ketiga fa'ala yaf'alu. Oke? Kita lanjutkan untuk yang keempat. Yang keempat sedikit berbeda. Ya. Untuk fi'il madinya juga ainul fi'ilnya kasroh, bukan lagi fathah. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Contohnya kata alima ya'lamu. Ingat perubahannya hanya di harokat ainul fi'il. Harokat ainul fi'il di fi'il madi dan di fi'il mudhari' ya. Kalau mudhari'nya sama dengan yang ketiga, tapi untuk fi'il madinya ini berbeda karena dia kasroh ya. Jadi fa'ila fa'ila fa'ilu, fa'ilat fa'ilata fa'ilna, fa'ilta fa'iltuma fa'iltum, fa'ilti fa'iltuma fa'iltunna, fa'iltu fa'ilna. Tayyib. Begitu seterusnya. Yaf'alu juga begitu. Oke. Kemudian yang kelima. Yang kelima fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Ini yang berbeda adalah fi'il madi. Fi'il madi ainul fi'ilnya harokatnya dhammah ya, fa'ula. Contohnya sahula. Sahula. Fi'il mudhari'nya yaf'ulu, yashulu, sama dengan ini tadi yang pertama ya. Tapi lebih mudahnya antum hafal, ingat bahwasanya yang kelompok pertama fa'ala yaf'ulu, kedua fa'ala yaf'ilu, ketiga fa'ala yaf'alu, keempat fa'ila yaf'alu, kelima fa'ula yaf'ulu ya, sahula yashulu. Kemudian yang keenam, yang terakhir ini fa'ila yaf'ilu, hasiba yahsibu ya, fa'ila yaf'ilu. Ainul fi'ilnya baik di madi ataupun di mudhari' harokatnya kasroh. Dan untuk yang urutan keenam ini ya, kalimah atau kata yang polanya fa'ila yaf'ilu ini sedikit ya, sedikit ya, dibanding dengan yang lain ini yang paling sedikit ya. Contohnya adalah hasiba yahsibu. Oke? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antum ingat, ini berdasarkan urutan ya. Berdasarkan urutan mana yang paling banyak. Jadi, polanya ada yang fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Perubahannya di mana? Perubahannya hanya di harokat ainul fi'il. Adapun yang lain sama, seperti pola untuk fa'ala yaf'ulu. Antum sudah hafal satu ya, yang lain ngikut. Hanya diingat berubah ainul fi'ilnya. Tayyib, jelas? Oke. Baik. Tadi Anda sudah singgung, dari mana kita tahu harokat ainul fi'il untuk fi'il mudhari' ya? Apakah ini fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'alu? Ya. Dari sini.
Kalau antum lihat di kamus nanti, saya bilang tadi dilihatnya di kamus ya, melihatnya di. Jadi kita tahu harokatnya atau harokat ainul fi'ilnya itu dari mana? Di kamus. Tapi di kamus antum akan dapati seperti ini. Fa'ala, kemudian ada garis dan ada harokat. Misalnya domah di sini fa'ala, kemudian strip dan domah. Berarti domah ini adalah ya, tanda atau harokat untuk ainul fi'il mudhari. Kalau tertulis fa'ala strip domah berarti maksudnya adalah fa'ala yaf'ulu. Karena domah ini adalah harokatu ainil fi'il. Harokat untuk ainul fi'il ya. Perhatikan contohnya fa'ala domah berarti fa'ala yaf'ulu. Ini karena domah ini adalah harokat ainul fi'il untuk fi'il mudhari. Ya, contohnya di sini kataba strip sini berarti strip domah berarti kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Kemudian fa'ala ada kasroh di sini strip kemudian kasroh berarti yaf'ilu. Maksudnya adalah fa'ala yaf'ilu. Contohnya doroba ya yadribu. Doroba strip kasroh berarti mudhari'nya adalah yadribu. Kemudian fa'ala ada fathah di sini ya. Strip fathah berarti yaf'alu. Contoh ya zahaba strip fathah berarti di sini yadhabu. Fi'il mudhari'nya adalah yadhabu. Kemudian yang keempat fa'ila. Fa'ila kalau madinya nanti akan ditulis madinya. Apakah dia fa'ala atau fa'ila. Yang ditulis dengan kode seperti ini, tanda seperti ini hanya mudhari'nya. Jadi dia tidak ditulis yaf'alu, hanya strip dan garis. Ya, fa'ila strip fathah berarti yaf'alu ya, yaf'alu. Contohnya syariba strip tandanya fathah berarti yashrobu. Ingat, ini semua adalah ya tanda atau harokat untuk ainul fi'il. Ya, harokatu ainul fi'il. Kemudian fa'ula yaf'ulu. Ya, domah ini ya, berarti yaf'ulu. Contohnya qaruba domah yaqrubu. Kemudian fa'ila kasroh berarti yaf'ilu. Contohnya hasiba yahsibu. Jadi kalau kita membuka kamus nanti kita akan dapati yang tertulis hanya fi'il madinya saja dan tanda harokat untuk ainul fi'il mudhari. Otomatis kita tahu ya. Kalau domah berarti yaf'ulu. Kataba yaktubu. Ya, doroba yadribu. Zahaba yadhabu. Syariba yashrobu. Ya. Qaruba yakrubu. Hasiba yahsibu. Ya. Oke? Baik. Coba dari apa yang kita jelaskan tadi, kita akan simpulkan di sini bahwasanya yang pertama, huruf-huruf yang mengawali fi'il mudhari atau disebut dengan huruf al-mudhara'ah, huruf-huruf mudhari itu ada 4. Ya. Saya urutkan tidak diurutkan berdasarkan abjad, tetapi ini nun ya, hamzah, ta dan ya ya. Nun, hamzah, ta, dan ya. Kalau kita gabung jadi satu kata, bisa jadi na'ti. Na'ti artinya kami datang. Oke. Nun, hamzah, ta, ya. Atau hamzah, ta, nun, ya. Baik, yang kedua, huruf mudhara'ah tadi selalu berharokat fathah. Ya, atana, ya. Tidak pernah dia berharokat ya kasrah atau domah untuk fi'il mudhari. Namanya juga ini kan fi'il huruful mudhara'ah. Ya, jadi huruf-huruf ini selalu fathah. Kemudian yang ketiga, fi'il madi jika dimasuki salah satu dari 4 huruf mudhara'ah tadi, ya, atana, ya, maka harokat fa'ul fi'ilnya, fa'ul fi'il untuk fi'il mudhari ya, menjadi sukun. Ya, perhatikan. Ini kata zahaba ya. Kita tambah harokat, kita tambahkan kata zahaba kita tambahkan dengan
salah satu huruf mudharaah, ya di sini. Jadi yad ya karena faul fiilnya ini zal jadi sukun. Kemudian harokat lamul fiilnya ini dhammah. Ya, harokat lamul fiilnya dhammah. Yadhabu. Kecuali apa? Kecuali kalau fiil mudhari'nya itu berakhiran alif ya, alif maksurah di sini atau wawu atau ya. Contohnya yardha, yad'u, yahdi. Ya. Huruf akhirnya bukan berharokat dhammah ya, bukan berharokat dhammah lagi ya. Ini hanya berlaku untuk ya selain fiil yang huruf akhirnya bukan fiil yang huruf akhirnya bukan alif, wa dan ya. Ya, alif, wa dan jadi sekali lagi fiil madi jika dimasuki salah satu dari 4 huruf mudharaah ya baik ata, na atau ya, maka harokat faul fiilnya jadi sukun. Ini dhahaba jadi yad. Kemudian lamul fiilnya dhammah. Adapun ainul fiil ya, ainul fiilnya itu mengikuti pola ya. Tadi dhahaba fa'ala yaf'alu berarti di sini ya, di sini apa? Di sini fathah ya. Seperti yang tadi kita sudah jelaskan ya, mengikuti tandanya tadi yadhabu ya. Dhahaba akan ada strip kemudian tanda fathah berarti harokatnya adalah fathah. Tayyib. Ini hanya ringkasan dari apa yang sudah kita bahas tadi. Baik. Kemudian untuk materi kali ini, pertemuan yang ke-7 ini Ana rasa cukup ya. Untuk fi'il mudhari saja dulu. Ya, mudah-mudahan antum bisa paham. Kalau tidak paham silahkan diulang dulu sampai mengerti. Kalau masih belum paham juga boleh ditanyakan ya, boleh ditanyakan di grup. Kemudian ini silahkan dikerjakan untuk latihan ya. Ya. Ada 6 pola ya, 6 pola. Polanya perubahannya sedikit saja tadi di ainul fi'il sudah kita jelaskan. Antum boleh kerjakan fi'il madinya dulu. Ini kataba yaktubu. Kataba kemudian fi'il mudhari'nya doroba yadribu, dahaba yadhabu, syariba yashrabu, qaruba yakrubu, hasiba yahsibu. Ini rubah sesuai dengan pola dari huwa, huma, hum sampai ana, nahnu ya. Semuanya. Banyak nggak apa-apa, banyak latihan nanti insyaallah ya antum akan mahir karena kalau tidak dipraktekkan, tidak digunakan untuk latihan, nanti antum akan mudah lupa ya. Jadi bahasa Arab ini bukan sekedar oh saya pernah tahu, bukan sekedar tahu. Kalau kita ingin bisa bahasa Arab dengan benar, kita harus menguasai. Ya, menguasai pola ini, perubahan ini harus dikuasai. Kalau sekedar tahu saja, ya nanti ketika mau ada perubahan kata nggak bisa. Karena ini dasar sekali, ya harus dikuasai dengan cara apa? Banyak latihan. Maka ini insya Allah antum bisa kerjakan, nanti dikumpul di koordinatornya masing-masing. Baik, demikian pelajaran kita untuk pertemuan yang ke-7 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf tadi agak sedikit tersendat-sendat karena lagi agak batuk. Baik, demikian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.